Salam ekspor. Jika rekan mengirimkan barang secara internasional atau melakukan ekspor, maka kita akan memerlukan apa yang dinamakan dengan commercial invoice. Dokumen ini memberikan informasi penting kepada pihak bea cukai atau custom mengenai beberapa hal antara lain alasan ekspor, kode HS, Incoterms, dan beberapa keterangan penting lainnya. Nah, mari kita belajar bersama mengenai cara mengisi commercial invoice dengan baik dan benar. Saksikan. Salam ekspor. Hai rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan belajar bersama mengenai commercial invoice. Perlu kita pahami bahwa pengisian secara detail pada commercial invoice adalah suatu keharusan. Kenapa? Karena apabila informasi yang kita masukkan pada commercial invoice tersebut kurang jelas, maka berpotensi terjadi beberapa masalah. Salah satunya tertahannya proses pengiriman atas produk kita tersebut. Commercial invoice yang baik harus tercetak pada kertas yang berkop perusahaan kita, dan di dalamnya juga harus terdapat informasi yang jelas mengenai alamat perusahaan kita, kontak detail kita, dan juga nomor pajak kita. Selain itu, informasi yang sama juga harus kita cantumkan mengenai detail buyer kita. Nah, sekarang mari kita coba berlatih bersama. Pertama-tama, yang kita harus masukkan adalah tanggal dan nomor shipment. Nomor shipment ini dikenal juga dengan airway bill. Selanjutnya kita cantumkan alasan ekspor kita. Apakah barang ini merupakan produk sampel, sebagai hadiah, atau sudah merupakan produk yang dibeli oleh buyer kita, atau barang sale. Jangan lupa pula untuk mengisikan jenis Incoterms yang kita pilih, supaya jelas pihak mana yang bertanggung jawab selama proses shipment tersebut. Oh iya, silahkan lihat juga video kami tentang Incoterms ya. Linknya ada di deskripsi. Selanjutnya, cantumkan secara jelas detail produk kita. Jadi misalnya kita akan mengekspor pakaian, maka jangan hanya ditulis t-shirt saja, tetapi harus lebih detail seperti men's t-shirts 80% cotton, 20% polyester. Begitu juga apabila pengiriman kita ini berisi produk bermerek, maka secara jelas kita harus cantumkan merek atau brandnya, nomor modelnya, juga deskripsi terhadap produk tersebut. Jangan lupa juga untuk mencantumkan jumlah produknya, termasuk apabila kita mengirimkan beberapa jenis produk yang berbeda-beda. Tentu kita juga harus mencantumkannya untuk masing-masing produk kita tersebut. Nah, kita jangan sampai salah memasukkan HS code-nya ya. Karena kode ini akan menentukan pajak atau biaya-biaya yang harus kita bayarkan. Masukkan juga country of origin atau di Indonesia dikenal dengan SKA, Surat Keterangan Asal. Dokumen ini memberikan legalitas terhadap asal produk kita. Jadi, produk Indonesia akan dilengkapi atau disertai dengan SKA dari Indonesia. Selanjutnya, masukkan nilai dari produk kita. Ini harus nilai yang sesuai dengan harga pasar. Nah, kenapa kita harus memasukkan nilai yang benar? Itu karena pihak custom tentunya sudah tahu nilai yang reasonable, sehingga kalau nilai yang kita input tersebut dianggap terlalu murah misalnya, maka pihak custom bisa menahan produk kita untuk meminta bukti lebih lanjut terhadap harga yang benar produk kita tersebut. Oh iya, nilai yang harus kita cantumkan adalah nilai mata uang yang diakui di negara tujuan ekspor kita ya. Biasanya kita menggunakan US dollars karena hampir semua negara mengakui mata uang ini. Kita juga perlu mencantumkan net and gross weight, berat bersih dan berat kotor produk kita. Semua informasi tersebut harus dalam bahasa Inggris ya.
Dan semuanya harus sama persis dengan dokumen-dokumen kita lainnya. Nah, yang terakhir, jangan lupa kita tanda tangan di commercial invoice tersebut. Karena itu menunjukkan bahwa dokumen itu adalah legal, sah dari kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga rekan-rekan sekalian paham mengenai cara mengisi commercial invoice secara baik dan benar. Share video ini supaya rekan-rekan kita yang lain juga tahu. Dan jangan lupa untuk subscribe supaya kita bisa mendapatkan video-video mengenai ekspor lainnya. Tetap semangat dan salam ekspor.